Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Haruni Dwi Asnati ingin mulai perkuliahan kita kali ini dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Untuk mulai awalnya kita mulai dulu dari kontrak perkuliahan kita semester ini. Untuk kehadirannya, karena kita sekarang menggunakan basis pembelajaran OBE, maka kehadirannya itu 0%. Namun tetap dihitung menjadi syarat kelulusan bila dia lebih dari 4 kali absensi untuk reguler 1 dan 5 kali absensi untuk reguler 2. Lalu untuk tugasnya itu dibagi ada kuis atau forum TB1 dan TB2. Itu presentasi nilainya adalah 70%, sedangkan untuk UAS adalah 30%. Untuk materi pokok yang saya akan ajarkan selama 1 semester ini adalah rekayasa perangkat lunak, dengan submateri pokoknya itu adalah analisis prasyarat perangkat lunak atau requirement based, object oriented analysis dan design, user interface design, analisis modeling, pengujian perangkat lunak under testing, scrum, dan kualitas perangkat lunak. Hasil yang ingin dicapai dari pembelajaran ini yaitu adalah mahasiswa dapat mengenal apa itu rekayasa perangkat lunak dengan baik. Mahasiswa memahami konsep rekayasa perangkat lunak sehingga mampu mengetahui tingkatan-tingkatan dari rekayasa perangkat lunak yang tradisional sampai rekayasa perangkat lunak yang terbarukan. Mahasiswa dapat menganalisa, memahami desain yang terdapat pada rekayasa perangkat lunak dan mensintesa beberapa kasus dalam berbagai bidang dalam pembuatan rekayasa perangkat lunak. Indikator hasil belajar yang ingin dicapai untuk mahasiswa adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi apa itu rekayasa perangkat lunak. Mahasiswa mampu menjelaskan tingkatan-tingkatan yang terdapat pada rekayasa perangkat lunak. Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam tingkatan rekayasa perangkat lunak dari yang tradisional sampai yang terbarukan. Mahasiswa mampu menjelaskan implementasi studi kasus dari berbagai tingkatan pada rekayasa perangkat lunak tersebut. Lalu media pembelajaran selama kita 1 semester ini adalah buku bacaan atau literatur review lainnya yang terkait dan relevan pada untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Lalu modul perkuliahan, lalu ada whiteboardnya, terus ada LCD dan komputer. Cara penilaian untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini adalah untuk mengevaluasi penguasaan atas materi yang telah dijelaskan. Diberikan beberapa soal latihan berbentuk soal uraian yang harus dikerjakan sebagai nilai kuis setelah presentasi dilakukan per kelompoknya. Lalu hasil penilaian akan dimasukkan dalam nilai akhir, yaitu sebagai bagian dari nilai tugas. Terus kalau skenario pembelajarannya, tahap awal itu pendahuluan, kurang lebih dia 15 menit sampai 20 menit. Kegiatan mengajar itu, kegiatan yang dilakukan oleh dosennya itu menjelaskan kontrak perkuliahan sehingga mahasiswa dapat menyebutkan pokok-pokok bahasan yang diberikan dalam kuliah rekayasa perangkat lunak, menyampaikan standar kompetensi mata kuliah rekayasa perangkat lunak, menyampaikan kompetensi dasar pada tiap pertemuan dari perkuliahan. Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa itu yaitu memperhatikan, menanyakan, dan menanggapi penjelasan dari dosen tersebut jika di mana ada bahasa-bahasa dari dosen tersebut yang mahasiswa belum mengerti atau memahaminya. Lalu kegiatan intinya kurang lebih 120 menit. Kegiatan dosen yang dosen lakukan adalah menjelaskan kepada mahasiswa tentang pengertian rekayasa perangkat lunak, menjelaskan kepada mahasiswa tentang analisis prasyarat perangkat lunak atau requirement based,
menjelaskan kepada mahasiswa tentang object oriented analysis dan design, menjelaskan kepada mahasiswa tentang user interface design, menjelaskan kepada mahasiswa tentang analisis modeling, menjelaskan kepada mahasiswa tentang pengujian perangkat lunak atau testing, menjelaskan kepada mahasiswa tentang pengujian perangkat lunak atau menjelaskan kepada mahasiswa tentang Scrum, menjelaskan kepada mahasiswa tentang kualitas dari perangkat lunak tersebut. Lalu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa adalah memperhatikan, menanggapi penjelasan yang ditekankan oleh dosen tersebut, serta menanyakan langsung materi yang kurang dimengerti. Penutup itu dia kurang lebih 10 menitan. Jadi si dosennya menanyakan titik berat materi kuliah yang telah dijelaskan dalam tahap penyajian, memberikan rangkuman tentang rekayasa bakat lunak dan metode penyelesaiannya beserta studi kasus, membuat umpan balik terhadap pertanyaan seputar materi yang telah dijelaskan. Jadi membuka sesi tanya jawab. Yang dilakukan oleh mahasiswanya itu menjawab pertanyaan dari dosen tersebut atau melemparkan pertanyaan ke dosen atau saling diskusi terhadap kelompoknya kelompok satu kelompok dan kelompok lainnya sesuai dengan tema yang diberikan oleh dosen tersebut, dan mencatat rangkuman dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini. Terus pengalaman belajar yang didapatkan dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini adalah mengkaji beberapa literatur dan mendiskusikannya dalam kelas, mempresentasikan tahapan-tahapan rekayasa perangkat lunak per kelompok yang dipresentasikan di depan kelas pada setiap minggunya. Jadi satu minggu itu ada 2-3 kelompok yang harus mempresentasikannya, mencari studi kasus dalam berbagai sektor yang menggunakan rekayasa perangkat lunak. Sekian untuk penjelasan untuk kontrak perkuliahan kita selama 1 semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.